Buaya Rizka nggak mau makan gara-gara kangen sama si pemilik, yaitu Pak Ambo. Itu gimana Mbak Elo? Ini kan Pak Ambo udah kayak ayahnya si Rizka ini Mbak Elo. Banyak Ya. netizen yang beranggapan demikian Mbak Elo. Mungkin begini juga ya, sedikit ngambek mungkin ya Buaya Ngambek, Rizka ini. Yang biasanya dia setiap hari ketemu, ini kan Pak Ambo sekarang sudah jauh ya di tempat penangkaran begitu ya. Mungkin perjalanannya sudah sangat melelahkan begitu ya. Jadi jarang-jarang ketemu. Jadi sehingga mungkin anggapan Buaya Rizka ini jadi ngambek begitu ya. Iya. Jarang ketemu, sudah itu lokasinya beda. Jadi itulah membuat mungkin Buaya Rizka ini menjadi stres seperti itu Dan tidak mau makan. Tidak mau makan. Tadi Mbak Hilo juga mengatakan Buaya Rizka ini terlihat di salah satu konten Pak Ambo. Saya melihat dia itu seperti menangis. Ya. Nah, Melihat tidak ada pernah kita melihat seekor buaya yang menangis ya. Nah, itulah tadi makanya mungkin buaya ini ikatan batinnya sangat kuat sekali terhadap kuat sekali. majikannya itu. Belok karena kuat sekali gitu kan, dia bisa merasakan perasaan manusia, dia pun bisa sedih gitu. Nanti jangan-jangan Buaya Rizka ini golongan siluman Belo. Kalau menurut saya sih tidak ya, karena Tidak ya? buaya itu diasuh dari kecil ya. Nah, kalau sejenis buaya siluman, mungkin dia sudah keluarga Pak Ambo sudah menjadi tumbalnya seperti itu. Ya, Kalau tapi kita enggak ya, memiliki Bel, ya? siluman, itu saya rasa itu tidak. Oke, Mbak Elo, alasannya gini ya. Ini kan tadi kita bahas tentang nggak mau makannya Buaya Rizka. Iya. Nah Mbak Elo, tahu nggak kondisi sekarang besarnya Buaya Rizka sampai 4 meter bahkan lebih. Itu kayak mana Pak Ambo bisa membuat seekor buaya yang dari kecil hingga sebesar itu loh Mbak Elo? Ya, karena begini ya, Nah. makannya ya cukup teratur ya dibuat Pak Ambo ya. Teratur ya. Ya, cukup teratur. Kalau buaya biasa Mbak Elo agak susah nyari makan. buaya biasa agak susah mencari mangsa. Iya. Ya. Udah itu ya mungkin ketemu manusia langsung dicaplok begitu ya. Tapi Iya. kalau Buaya Rizka ini tidak. Iya. Ketika pun mungkin para nelayan lewat situ, dia pun tidak mau mengganggu gitu ya. Bahkan datang ke rumah, di depan rumah Pak Ambo sendiri gitu, datang untuk menjumpai Pak Ambo untuk meminta makan seperti itu. Sebetulnya sama sih seperti manusia Mbak Elo, udah Iya. ada jam makannya. Iya. Jadi kalau dia udah ada jam makannya, ngapain lagi dia mesti minta-minta atau mohon maafnya ngemis kan Iya. gitu Mbak Elo. Nah, ini sama kan seperti Buaya Rizka ini, dia sudah teratur makan Teratur makan. ketika bersama Pak Ambo. Benar. Nah, dan ketika dia di penangkaran, kita nggak tahu ya Mbak Elo ya, bukan suujon ya, kita Iya. nggak tahu jam makannya itu berubahkah atau gimana cara ngasih makannya kan gitu. Seperti yang Mbak Elo katakan, dia punya perasaan yang luar biasa sih Rizka Buaya ini. Iya. Sehingga kalau ada seorang penjaga di penangkaran yang memberi makannya tidak manusiawi katakan, ya Iya. mungkin dia menolak atau marah gitu Mbak Elo ya. Nah, ini satu saya beritahu ya kepada teman-teman ya. Iya. Nah, ini perbedaan Buaya Rizka dan buaya ompong ya. Ada beberapa minggu yang lalu ya. Nah, sedangkan Buaya Rizka dikasih makan yang sudah bersih ya, sudah diklepet gitu kulitnya ya. Pak Ambo memberi makan pun dia masih kadang belakangan ini tidak mau nolak. Nah, sedangkan buaya ompong ini begitu dikasih makan ayam hidup lah oleh orang situ ya. Nah, langsung hampir diterkam buaya itu. Tapi ketika buaya itu ayam itu hidup, ningkring di atas pundak buaya ompong itu. Jadi buaya itu tidak bisa memutarkan badan seperti itu. Oke, Hampir mau gitu ya, dimakan Mas. itu buaya hidup-hidup. Itulah bedanya buaya yang sangar atau buaya yang jinak.